Qoblahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Muhammad Faris Tambogo dan Nila Ridwan beserta yang lainnya ingin mempresentasikan makalah kami tentang keterampilan menjelaskan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan adalah suatu keterampilan menyajikan bahan belajar yang diorganisasikan secara sistematis sebagai suatu kesatuan sehingga mudah dipahami para peserta didik. Berikut prinsip-prinsip dalam menjelaskan. Itu ada beberapa macam, seperti harus disesuaikan dengan kemampuan dan karakteristik peserta didik. Penjelasan harus diselingi tanya jawab. Materi penjelasan harus dikuasai secara baik oleh guru dan seterusnya. Lanjut, tentang komponen-komponen yang terdapat pada keterampilan menjelaskan. Terdapat beberapa komponen dalam keterampilan menjelaskan. Yang pertama, merencanakan. Dalam merencanakan mencangkup hal-hal seperti isi pesan, yaitu materi pokok dan cara penyampaiannya. Yang kedua, hal-hal yang berkaitan dengan karakteristik penerima pesan siswa. Komponen yang kedua yaitu menyajikan. Berikut ini adalah beberapa cara dalam menyajikan materi pelajaran. Yang pertama, penggunaan contoh dan ilustrasi. Yang kedua, pemberian tekanan. Lanjut, yang ketiga, komponen ketiga, penggunaan contoh dan ilustrasi. Ada beberapa macam penggunaan contoh dan ilustrasi. Beberapa akan saya bacakan, selebihnya bisa dibaca sendiri. Yang pertama itu variasi dalam ekspresi wajah guru. Gerakan kepala dan gerakan badan adalah aspek yang sangat penting dalam berkomunikasi. Yang kedua, pendidik masih sering mengalami kerancauan atau penjelasan yang diberikan kurang efektif atau kurang masuk dalam pemahaman siswa. Yang ketiga, aktivitas menjelaskan yang dialami seorang guru, terutama memberikan penguatan secara nonverbal. Penguatan bertujuan untuk meningkatkan perhatian peserta didik terhadap pembelajaran, merangsang dan meningkatkan motivasi belajar, serta meningkatkan kegiatan belajar. Nah, ini seterusnya bisa dibaca dan dipahami. Yang keempat dan seterusnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya undur diri. Oke. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Faris. Yang keempat yaitu tahap pengorganisasian. Tujuan pengorganisasian adalah agar dalam pembagian tugas dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Adapun faktor yang mempengaruhi perwujudan pengorganisasian kelas yaitu yang pertama kurikulum, yang kedua yaitu gedung dan sasana kelas atau sekolah, kemudian guru, murid, dan yang terakhir yaitu dinamika kelas. Selanjutnya, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Keterampilan mengajar kelompok kecil merupakan kemampuan guru membimbing murid dalam belajar secara kelompok dengan jumlah berkisar antara 3-5 orang atau paling banyak 8 orang untuk setiap kelompoknya. Keterampilan dalam mengajar perorangan adalah kemampuan guru dalam membimbing murid dalam belajar secara individual, terutama bagi siswa yang mengalami kesulitan belajar atau yang bermasalah. Adapun komponen-komponen yang harus dimiliki oleh guru dalam melaksanakan keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan ialah yaitu keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi, kemudian keterampilan mengorganisasikan, keterampilan memudahkan dan mengorganisasikan, dan yang terakhir yaitu keterampilan merencanakan dan melaksanakan PBM. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.